Lugas TV pasti menyampaikan. Assalamualaikum pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Sekarang saya sedang berada di Desa Wisata Cikolelet, Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Nah, mungkin pemirsa Lugas TV bertanya, ada apa saya berkunjung ke sini? Nah, jadi saya berkunjung sini ingin mengorek habis dengan Ketua Forum Pokdarwis Kabupaten Serang yang bernama Mang Ojat. Mari kita serbu. Pemirsa, sekarang saya sudah nyampe di kediaman Mang Ojat. Mari kita korek lebih dalam lagi. Come on. Assalamualaikum Mang Ojat. Alhamdulillah. Woi, alhamdulillah pemirsa, kita bertemu dengan Mang Ojat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Lugas TV di mana Anda berada? Sekarang saya sedang berada di kediaman Mang Ojat, Ketua Forum Pokdarwis Kabupaten Serang. Jadi sebelum saya mulai, kayaknya lebih baik Mang Ojat mengenalkan diri deh, biar pemirsa Lugas TV tahu. Mau nggak Mang Ojat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ojat Darojat. Pekerjaan saya Kepala Desa Cikolelet. Kemudian saya juga alhamdulillah dipercaya menjadi Ketua Forum Pokdarwis Kabupaten Serang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Jadi itu keseharian saya. Kemudian saya sampai kepada Desa Cikolelet juga aktivitas saya juga di sini adalah dalam rangka kegiatan-kegiatan pengembangan desa wisata. Selaku samping kepala desa, kemudian juga Ketua Forum Pokdarwis, sekaligus saya adalah pelaku desa wisata di Desa Cikolelet. Gitu. Ternyata Mang Ojat ini Pak Kades juga. Wih, lah jadi gitu. Awalnya saya kata saya Mang Ojat ini siapa? Waduh, ya udah, alhamdulillah. Dari tahun berapa tadi jadi Ketua Forum? Ketua Forum Pokdarwis itu dari tahun 2020 nanti sampai 2023. 23. Wah, berarti sudah setahun ya, sudah setahun. Baik, Pak Ketua, saya panggil Pak Ketua aja. Ya. Karena kan Ketua Pokdarwis gitu. Selama ini sudah program apa yang sudah di berdirinya Forum Pokdarwis Kabupaten Serang ini didasari atas dasar inovasi desa wisata yang dilakukan oleh desa-desa wisata di Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang ini ada sekitar 31 desa wisata yang memang sekarang ada rintisan desa wisata. 30 rintisan yang kemudian yang satu desa itu desa berkembang, yaitu Desa Wisata Cikolelet. Jadi kita Forum Pokdarwis ini membawahi sekitar 31 desa-desa yang memang mengembangkan inovasi desanya di bidang wisata, dan ini akan bertambah terus seiring dengan penggalian potensi oleh masyarakat desa di Kabupaten Serang. Berarti tidak ada kemungkinan akan terus bertambah. Tapi satu Kabupaten Serang apa gimana? Satu Kabupaten Serang. Kira-kira Satu Kabupaten Serang kalau terdaftar semua ada berapa itu bisa? Kita ini di Kabupaten Serang ini adalah 326 desa. Tetapi yang memang berpotensi untuk menjadi wisata itu masuk dalam kawasan wisata itu adalah Serang Barat, Selatan dan Utara. Kalau untuk Serang Timur kan basisnya untuk apa, industri. Kebetulan Anyer ini kan ininya banyak pantai, bisa banyak pemandangan yang indah. Tapi tadi saya lihat itu di depan itu ada ininya, tempat selfie ya. Itu tahun berapa dibuat tempat selfie di Cikolelet? Pembuatan landmark Desa Wisata Cikolelet itu dibuat pada tahun 2017. Seiring waktu Desa Cikolelet menyenangkan menjadi desa wisata itu sejak tahun 2016.
Karena Cikolet ini ada berbagai potensi, yang bisa dikembangkan di desa wisata. Ada 4 kategori yang kita kembangkan yang menjadi satu kesatuan desa wisata. Yang pertama adalah kita mempunyai panorama alam yang cukup bagus di desa Cikolet ini. Ada puncak Cibaja, kemudian ada air terjun, kita mempunyai 2 air terjun, Pencaksilat. Kemudian di faktor yang lainnya potensinya adalah dari sisi tradisi budaya. Kita ada sekitar 7 tradisi budaya. Ya, di antaranya adalah tradisi budaya bertutur, namanya Macaseh. Mungkin di wilayah Kabupaten Serang atau di Cilegon ini Macaseh ini ada gitu. Dan ini Mamaca ini adalah seni budaya turun-temurun dengan membacakan literasi Abdul Qadir Jailani, tapi ternyata di samping itu menjadi mitos bagi masyarakat, ngalap berkah gitu. Makanya tradisi seni bertutur ini dibacakan itu ketika misalkan akan ada nikahan, akan membuat bangunan, akan membuat hajat-hajat besar. Kemudian tradisi budaya yang kedua adalah Guradana. Kita ini Cikolet ini dibatasi oleh 2 aliran sungai, yang satu Cigede, yang satu Cidanau. Nah, yang Cidanau ini ada budaya adat turun-temurun yang memang dilakukan oleh 4 kecamatan di Serang Barat, Yomas, Mancak, Padalincang, dan Cinangka. Kemudian tradisi budaya Guradana ini kita canangkan, kita promosikan ke Kabupaten Serang. Alhamdulillah sekarang menjadi agenda Kabupaten Serang. Kemarin waktu tahun 2019 sebelum pandemi Covid ada sekitar 6.000 orang peserta yang ikut kegiatan Guradana. Kemudian Cikolet ini juga ada potensi lain, ada kesenian tradisional. Kita ada 6 paburon pedang pencaksilat yang tersebar di tiap kampung. Ada seni rudat, ada juga seni calung, ada kemudian seni marawis. Di samping itu yang terakhir adalah potensinya adalah ekonomi kreatif. Di Cikolet ini ada berbagai macam kelompok usaha masyarakat, diantaranya adalah kelompok peternakan kambing etawa yang memproduksi susu kambing etawa. Kemudian ada pembuat ibu melinjo, ada kube jamur tiram. Kemudian juga ada yang sekarang lagi boomingnya itu adalah sama dengan kopi Jawa itu kopi, namanya Cikolet kopi. Kopi ini kopi robusta buhur jadi kopi khas lokal. Jadi 4 item itu menjadi satu, kedepannya menjadi satu kesatuan kunjungan wisata paket kunjungan. Tapi saya yakin desa-desa yang lain pun seperti desa Sukaratu yang di sebelah selatan, kemudian desa-desa lain di kecamatan Padalincang, kemudian kecamatan Anyar juga mungkin sudah mulai menggeliat masyarakat desanya beserta pemerintahan desanya untuk bagaimana kemudian berinovasi dalam satu titik, yaitu desa wisata. Karena ini menjanjikan. Apalagi kalau wilayah Anyar Cinangka itu kan zona wisata yang sudah memang terkenal di seluruh Indonesia bahkan dunia untuk wisata. Kita mengembangkan. Jadi luar biasa sekali desa Cikolet nih, Pak. Jadi tadi ada 7 itu semua juga sampai sekarang masih aktif, Pak. Masih aktif. Termasuk calung itu. Termasuk calungnya perempuan. Wah, perempuan. Bisa ini gini masalahnya. Kalau saya kan kebetulan kalau melihat calung dari dulu biasanya sering seneng lah, karena calung kan ada bodolan ya, ada gitu ya. Itu perempuan semua yang main? Perempuan. Personilnya ada berapa? Personilnya itu ada sekitar 12 orang. 12 orang. Perempuan semua? Yang tukang benang sama tukang goong yang laki-laki. Tapi yang pemainnya pemain pradanya perempuan. Yang pakai calung. Kita di sini juga terkait UMKM itu ada peternakan kambing etawa yang memproduksi susu kambing etawa, Mama. Oh. Ya, jadi yang diproduksi itu ada susunya. Nah, justru dalam keadaan pandemi ini banyak pesanan terkait susu kambing etawa ini karena memang untuk daya tahan tubuh juga untuk menjaga imunitas tubuh. Banyak pesanan-pesanan. Kemudian ada khasiat-khasiat lain cocok untuk misalkan untuk penderita kolesterol, tekanan darah tinggi, sehingga kalau orang-orang dari kota itu memesan banyak pesanan dari kami kelompok tani yang ada, kelompok peternak yang ada di desa Cikolet. Kemudian juga ada budidaya telur puyuh. Ini juga kami jual secara online dalam masa pandemi ini, dalam masa PPKM ini. Kemudian juga ada kelompok usaha bersama yang didominasi oleh ibu-ibu, yaitu kube jamur tiram. Jadi kube jamur tiram ini tidak hanya kami jual mentahnya saja, tapi kami olah. Bisa kami buat nugget, bisa dibuat keripik, juga bisa dibuat bakso. Nah, kemudian juga ada
sentra pembuatan emping melinjo. Di sini ada sentra pembuatan emping melinjo, dan ini pihak BUMDes yang mempromosikan lewat media online terkait ini dalam masa pandemi. Tapi biasanya kalau dulu sebelum pandemi, biasanya pengunjung atau wisatawan yang minat khusus datang berkunjung untuk melihat proses pembuatannya, atraksinya, kemudian mereka beli produksinya gitu. Karena saya sudah mencanangkan ada satu kampung namanya Kampung Kopi. Ini ada termasuk dalam Kampung Kopi nih, RK 08. Kami desain Kampung Kopi ini menjadi kampung wisata ekonomi kreatif. Sebab di Kampung Kopi ini ada sekitar 7 ekonomi kreatif yang bergerak di Kampung Kopi. Nah, sehingga nanti wisata yang berkunjung itu minat khusus. Jadi mereka bisa melihat kegiatan langsung ekonomi kreatif yang ada di Kampung Kopi, di kampung ini. Dan Kampung Kopi ini menjadi juara selama 2 tahun berturut-turut, Mama, juara lomba kampung bersih dan aman. Nah, tingkat Kabupaten Serang kita masuk dalam kategori pemula untuk desa berkembang. Nah, untuk tahun 2020 kita juara umum kategori berkembang untuk desa maju dan desa mandiri. Kita mengalahkan yang juara sebelumnya. Yang juara bertahan siapa? Yang juara bertahan itu dulu dari Serang Timur. Nah, kita kalahkan di tahun 2020. Jadi kebetulan Pak Kades ini dari tahun berapa ininya menjabat di Cikolelet? Saya menjabat kepala desa tahun 2008. 2008 sampai 2014. Kemudian dari 2014 itu ada jeda waktu 1 tahun pemilihan 2015, dan alhamdulillah terpilih kembali sampai tahun sekarang 2021. Wah, pemirsa. Jadi sepertinya begini pemirsa, saya jujur nggak kenal dengan beliau, cuma kalau melihat dari 2 tahun berturut-turut, saya punya keyakinan Pak Kades ini prestasinya cukup banyak. Kita coba ini prestasi apa aja yang udah diraih sama Pak Kades? Terkait prestasi, Mama, sebenarnya prestasi ini sebenarnya bukan hanya keberhasilan dari seorang pemimpin kepala desa, tapi memang berkat kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kepala desa itu tugasnya hanya menginspirasi, menggerakkan. Selebihnya masyarakat yang berinovasi. Jadi kalaupun ada penghargaan, sedikit penghargaan yang diraih, semata-mata itu adalah berkat kerjasama seluruh lapisan masyarakat desa Cikolelet. Tetapi kalau ada kekurangan dalam sisi pemerintahan, pelayanan, itu semata-mata memang kekurangan saya. Jadi intinya bahwa penghargaan itu ya tadi itu yang saya penghargaan masyarakat desa Cikolelet itu 1, 2 lomba kampung bersih dan aman tahun 2019 dan 2020 selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian tahun 2017 kita pernah mendapatkan juara kepala desa peduli lingkungan dari tingkat provinsi, juara ke-1. Kita mengalahkan Rangkas dengan Pandeglang pada waktu itu. Tapi tahun sebelumnya 2016 kita masuk juara 3. Tahun 2017 kita juara 1 kepala desa peduli kehutanan, karena memang Cikolelet ini berbatasan langsung dengan cagar alam dan perhutani di sebelah timur. Itu memang kita mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana kemudian bisa menjaga dan merawat hutan tersebut. Kemudian pada tahun 2020 kemarin juga alhamdulillah desa Cikolelet meraih penghargaan walaupun tidak juara 1, kita karena kita bersaing dengan desa-desa wisata di Nusantara yang sudah maju. Dengan kita bersaing dengan Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita mendapatkan juara ke-6. Jadi harapan kedua pendampingan desa wisata oleh perguruan tinggi tingkat nasional. Kebetulan kita dibina memang oleh Sekolah Pariwisata Trisakti dari Jakarta. Memang itu terkait prestasi. Menurut saya sih kalau ke-6 tadi ya. Kalau ke-6 nasional bukan biasa aja, itu sudah luar biasa pemirsa. Karena kan seluruh Nusantara kan? Ya. Memang luar biasa ya. Juara pertamanya itu Bali. Pertama Bali ya. Sudah. Karena mungkin Bali mah sudah dari dulu gitu. Iya. Kayaknya Pak Ketua, kita dari tadi sudah ngomongin ya masalah wisata, masalah UMKM, masalah segala macam. Pokoknya kayaknya komplit di sini. Ya mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju lah. Tapi kebetulan lagi sekarang sedang ada pandemi. Mungkin, mengenai pandemi ini kebetulan juga saya pernah dengar baca-baca di media itu katanya pilkada seluruh Kabupaten Serang ini katanya diundur. Nah, menurut Pak Ketua, dengan adanya diundur ini,
apa pendapat ketua? Gitu ya. Terkait pilkades ya, terkait pengunduran pilkades karena adanya pandemi. Memang pengunduran tahapan-tahapan pilkades di Kabupaten Serang ini dikarenakan adanya instruksi Presiden dengan adanya PPKM. Kemudian turun lagi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2001 tentang PPKM, di mana dalam klausul itu larangan terhadap kepala daerah untuk mengadakan kerumunan-kerumunan. Otomatis ini berimbas kepada pilkades juga. Karena memang keputusan itu memang keputusan forum komunikasi kepala daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Ibu Bupati. Jadi keputusan bersama. Sebab kalau memang ini tetap dilaksanakan, artinya kepala daerah melanggar, dan otomatis kepala daerah nanti yang justru yang kena gitu. Dan kami memang yang ke depan yang akan melaksanakan pilkades di Kabupaten Serang, dan termasuk saya, pada intinya kita lebih menyelamatkan, lebih memprioritaskan keselamatan warga kita daripada kemudian kita memaksakan untuk mengadakan pilkades, justru nanti menambah penyebaran pandemi COVID-19. Apalagi sekarang katanya ada penyebaran langsung yang dari India yang namanya Delta yang lebih ganas. Kita khawatir juga, kita lebih menjaga keselamatan masyarakat. Toh pada akhirnya juga pelaksanaan pilkades mudah-mudahan akan berjalan nanti sesuai tepat waktu, yang rencananya kita tanggal 11 Juli akhirnya diundur sampai tanggal 1 Agustus. Ya mudah-mudahan rekan-rekan kades yang lain juga bersabarlah, karena memang ini di luar kemampuan kita. Tentunya upaya-upaya pemerintah kita dukung dalam rangka upaya menekan penyebaran COVID-19. Dan mudah-mudahan tanggal 1 Agustus tidak mundur lagi waktunya, sehingga proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Serang ini dapat terlaksana dengan baik. Gitu, Mama. Luar biasa pemirsa Lugas TV. Semoga kita doakan semoga semua kegiatan yang akan berjalan nanti tanggal 1 Pak ya. Tanggal 1 Agustus. Akan berjalan dengan kondusif, dengan aman, dengan terhindar dari segala-gala pandemi lah. Semoga tanggal 20 terakhir. Jadi gini Pak Ketua. Sebelum saya akhiri, kayak ini dibayar akhiri tuh. Saya ini kan punya produk kopi Jawa. Saya pengen Pak Ketua mencicipi. Terus nanti silahkan testimoni kepada teman-teman Lugas TV. Maka Ketua. Punya kopi Jawara nih. Kemasannya udah mantep nih. Kayaknya foto Mami nih fotonya ya. Keren. Saya cobain ya. Siap. Saya cobain ya. Kopinya mantap, enak. Harganya mungkin cukup bersahabat juga. Sahabat. Jangan lupa rekan-rekan, terutama pelaku-pelaku desa wisata di Kabupaten Serang, ingat nih kopi Jawara. Kalau ada beli, rasanya enak, mantap. Baik, pemirsa Lugas TV, saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Ketua dari ngalor sampai ngidul. Sekarang saya mau mohon diri, karena memang ada geser tempat lah. Ya sarannya tukang ngomong pohon. Jadi jangan lupa Pak Ketua, ini ada jargonnya Pak Ketua. Jadi jargonnya itu aja ngaku ganteng lamun dorong ngopi Jawara. Gitu. Baik, pemirsa Lugas TV, sampai berjumpa kembali dengan Mama Yaiwat wong ganteng sebanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lugas TV pasti menyampaikan.